Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, Abraham disebut bapa banyak bangsa bukan karena kedudukannya, bukan karena kekayaannya, tapi juga bukan karena kepandaiannya atau karena ahli dalam mengajar anaknya. Namun, Abraham mempunyai teladan iman yang sejati. Nah, apakah yang dapat kita teladani dari seorang Abraham? Yang pertama, Abraham mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Ia mendengar perintah Tuhan dengan teliti dan jelas. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian 22 ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham mempersiapkan diri dengan segera. Ia tidak menunda waktu, tidak meragukan, apalagi mempertanyakan perintah Tuhan itu. Ini yang pertama. Jadi, Abraham mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, Abraham dan anaknya berjalan bersama-sama. Di ayat 6, 7 dan ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, Abraham dan anaknya pergi bersembayang bersama-sama. Dalam ujian Abraham ada kesatuan hati, ketaatan yang nyata dalam kehidupan sang ayah dan anak. Abraham dan Ishak mempunyai kerelaan dalam mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Jadi Abraham dan anaknya berjalan bersama-sama. Ada kesatuan hati dan ketaatan yang mereka nyatakan di sana. Yang ketiga, Abraham beriman dalam mempersembahkan anak yang dikasihinya itu, yaitu Ishak. Kalau saudara baca dalam Ibrani, pasalnya yang ke-11, mulai dari ayat 17, dikatakan begini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, Abraham yakin bahwa Allah itu baik. Ia tidak pernah berbuat salah karena kemahatauan dan kemahakuasaannya. Kita baca tadi bahwa Abraham beriman dengan tidak pernah ada keraguan. Karena itu saudaraku yang kekasih, Abraham sukses dalam ujian dan mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Abraham mendapat penghargaan dari Tuhan. Di ayat 12 di Kejadian pasal 22, lalu Tuhan berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, Tuhan menyediakan pengganti Ishak dengan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Itu di ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Tuhan bersumpah terhadap dirinya dengan bersabda di Kejadian pasal 22 ayat 16, 17 dan 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, kiranya kita seperti Abraham dapat sukses di dalam ujian kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang Abraham yang memiliki keteladanan iman, bahwa Abraham tidak pernah meragukan akan Engkau. Dia selalu mengutamakan Engkau dalam seluruh kehidupannya. Abraham dan anaknya berjalan bersama-sama. Di sana kami belajar bahwa antara ayah dan anak ada kesehatian dan ketaatan yang mereka nyatakan dalam mempersembahkan diri mereka. Dan kami juga belajar bahwa Abraham beriman dan mempersembahkan anaknya yang dikasihinya karena dia percaya bahwa Tuhan tahu dan Tuhan Maha Kuasa. Sekalipun Ishak adalah keturunan yang dijanjikan, kalaupun engkau mengambilnya, Abraham tidak pernah ragu bahwa engkau dapat membangkitkan kembali dari kematiannya. Dan terima kasih engkau memberikan apresiasi kepada Abraham, juga bagi setiap kami yang mengikuti teladan iman Abraham ini. Terpujilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.